Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video e-learning kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah perencanaan dan audit komunikasi yang untuk pertemuan kedua, yaitu konsep dasar program komunikasi. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari tentang materi ini, kita itu paling tidak bisa mengetahui definisi dari perencanaan program komunikasi itu sendiri. Dan kemudian diharapkan juga kita mengetahui apa saja sih ruang lingkup perencanaan program komunikasi. Nah, untuk kedepannya nanti penyebutan istilah, jadi kadang-kadang bisa disebut perencanaan program komunikasi atau cukup juga disebut dengan perencanaan komunikasi. Ini bukan suatu hal yang berbeda ya. Nah, perencanaan program komunikasi itu merupakan suatu upaya membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi yang diawali tentunya ya dengan adanya perencanaan itu sendiri, kemudian pengorganisasian, dilanjutkan dengan pelaksanaannya di lapangan, ya, pelaksanaan program komunikasi, dan kemudian bagaimana monitoring serta evaluasi yang diperlukan atau dilakukan. Nah, yang perlu diingat, kalau kita cerita tentang konsep, ya, konsep ini artinya kan perencanaan program komunikasi ini terdiri dari satu perencanaan dan yang kedua komunikasi. Nah, kedua konsep ini harus saling memadu ya, berjalan seiringan. Kegiatan PPK ini tentu dia bersifat sistematis dan terukur. Karena ada tahapan yang saling terkait satu sama lain secara jelas dan konsisten dan harus dapat dipantau pelaksanaannya serta dapat diukur hasil atau efek yang diperoleh. Bisa disebutkan dari penjelasan sebelumnya, PPK ini memiliki unsur manajemen yang terdiri atas unsur manajemen strategis yang di dalamnya perencanaan komunikasi dilakukan untuk menerjemahkan misi, mandat, dan tujuan strategis organisasi. Nah, sementara untuk unsur manajemen objektifnya, perencanaan komunikasi yang dilakukan untuk sebuah kampanye program komunikasi ataupun produk tertentu. Nah, kalau kita misalnya membaca di bukunya Hafidz Canggara, unsur manajemen objektif ini ya bisa juga disebut dengan perencanaan komunikasi operasional berdasarkan jenisnya ya. Nanti mungkin bisa dilihat untuk lebih lengkapnya di buku Hafidz Canggara yang berjudul Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Baik, kita akan lihat bahwasanya di mata kuliah ini kurang lebih 16 pertemuan, maka perencanaan program komunikasi yang dibahas itu lebih kepada program komunikasi yang berorientasi pada manajemen objektif ya. Nah, program komunikasi yang berorientasi pada manajemen objektif ini sering juga disebut dengan perencanaan komunikasi instrumentalis. Ini kalau kita lihat di bukunya Ibnu Hamad. Apa sih itu perencanaan komunikasi instrumentalis? Nah, biasanya pekerjaan bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang, tapi lebih ditekankan pada perencanaan jangka panjang, ya. Karena kan di sini mendesain sebuah kampanye. Oke, yang selanjutnya, pesan komunikasi dirancang berdasarkan kebutuhan halayak atau bottom up. Jadi, sudah ada dulu analisis masalah di lapangan, lalu kemudian dilihat masalah ini sebetulnya yang paling terdampak halayaknya yang mana? Itulah nanti mungkin ada halayaknya yang disebut dengan halayak primer, sekunder, dan tersier. Lalu kemudian komunikasinya memiliki tujuan yang lebih umum dan luas, ya. Karena meskipun tadi ada halayak primernya, tapi tentu halayak sekunder dan tersier juga harus bisa terpapar atau bisa juga dipengaruhi dengan pesan yang dirancang. Dan komunikasinya lebih berfokus pada kepentingan komunikan atau halayak itu sendiri, ya. Nah, perencanaan komunikasi yang instrumentalis, penetapan efek atau tujuan penting dirumuskan sejak awal agar dapat tercapai dengan perencanaan yang bersifat kreatif dan sistematis. Nah, bersifat kreatif dan sistematis ini lebih kepada memang bagaimana sisi perencana komunikasi itu bekerja. Nah, diharapkan untuk
perencanaan komunikasi yang kreatif artinya dapat menghasilkan solusi baru atas masalah komunikasi, lalu kemudian mampu menciptakan pesan-pesan baru, dan dapat mengkombinasikan beberapa saluran komunikasi yang tersedia. Jadi kita tidak cuma pakai satu saluran utama, kita akan memilih berdasarkan juga biasanya analisis halayak tadi. Jadi bisa saja mungkin untuk halayak primer kita menggunakan saluran komunikasi yang misalnya contoh nih ya, misalnya kita pakai sosial media. Nah, sementara untuk halayak yang sekunder kita menggunakan media mainstream yang konvensional seperti misalnya pakai surat kabar. Ini contoh kecil. Dan yang keempat, mampu membatasi dan membuat segmentasi halayak. Tadi sudah disebutkan sebelumnya ya. Nah, sementara untuk perencanaan komunikasi yang sistematis, dia itu karena adanya analisis tujuan yang menjadi tahapan awal. Kemudian dapat menjangkau seluruh halayak yang berkepentingan, pesan disebarkan dengan cara yang tepat, serta ada evaluasi dan tindak lanjut. Apa saja pokok pikiran perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi ini dilihat sebagai usaha yang disengaja, yang dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, jadi memang dia terkonsep dengan jelas ya. Lalu sebagai penerapan ilmu pengetahuan, aktivitas manusianya disusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk kegiatan-kegiatan biasanya. Ada tujuan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, tadi disebut jangka waktunya bisa pendek dan panjang. Lalu kemudian ada rancangan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat. Nah, alokasi sumber daya ini termasuklah misalnya dana, barang, jasa, keahlian manusianya, dan program itu sendiri. Terdapat unsur-unsur komunikasi. Tentu ada sumber, pesan, media, target sasaran, efek, dan memerlukan pengukuran hasil atau evaluasi. Dari pokok pikiran tadi, kita bisa kemudian berlanjut kepada dokumen tertulis yang tadi disebutkan. Program komunikasi ini merupakan sebuah dokumen tertulis yang harus menjawab apa yang ingin dicapai. Lalu, alasan menginginkan, ada hasil yang diperoleh, siapa target sasaran, apa kunci pesannya. Biasanya kata kunci ini lebih kepada kayak tagline, jargon yang sering disebutkan sehingga kemudian di masyarakat atau di halayak sasaran itu langsung ingat, oh ya, ketika berkaitan dengan program kampanye X, maka dia langsung bisa tahu dengan kata kuncinya apa. Seperti itu ya. Siapa yang menyampaikan pesan, ini komunikatornya juga harus ditentukan, karena biasanya komunikator juga bisa mempengaruhi pesan tersebut efektif diterima oleh khalayak atau tidak. Cara yang digunakan tentu mempengaruhi tipe saluran komunikasi yang digunakan, tadi sudah kita sebutkan, bisa macam-macam, bisa dikombinasikan. Nah, yang terakhir tentu harus ada alat ukurnya, atau bagaimana cara mengukur keberhasilan dari program kampanye yang dibuat ini. Nah, dari situ juga kita kemudian bisa mengkecilkan bahwasannya perencanaan program komunikasi ini komponennya adalah sebagai berikut yang bisa dilihat, dan kemudian kita sudah bisa menggambarkan juga ruang lingkup dari program komunikasi ini sendiri. Kalau misalnya dilakukan, kampanye ini bisa misalnya di kegiatan kehumasan, pemasaran, bentuknya penyuluhan ataupun pendidikan. Nah, kalau sekarang ini ya, PPK ini umum dilakukan dengan menggabungkan beberapa kegiatan komunikasi pemasaran yang disebut juga dengan Integrated Marketing Communication. Prinsipnya adalah PPK ini berlaku pada setiap kegiatan yang tujuannya mengkomunikasikan, menyampaikan suatu masalah atau gagasan kepada khalayak luas. Dan biasanya tujuannya adalah selain misalnya di level kognitif, sampai nanti jangka panjang adalah sampai ke level behavioral dari khalayak itu sendiri. Begitu saja untuk materi pertemuan kedua ini, konsep dasarnya diharapkan untuk dapat dipahami secara singkat, dan untuk lebih lengkapnya bisa lihat kedua rujukan ini ya, dari bukunya Hafidz Canggara dan juga buku Ibnu Hamad. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada materi video e-learning berikutnya.